Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya. Hari ini saya akan share sedikit tentang pasien yang kemarin sempat saya share di IG Story, yaitu pasien dengan chest pain dan bradycardia. Nah, kita lihat nih. Ini adalah seorang laki-laki 42 tahun, nyeri dada kurang lebih 3 hari. Nyeri dadanya khas seperti ditekan benda berat di tengah, tapi tidak menjalar. Eh, Memberat dengan aktivitas ya. Ketika beliau mandi, nyeri, istirahat berkurang. Tapi kadang-kadang tidak kenapa-napa itu ya nyeri juga gitu, lagi diem gitu ya nyeri gitu. Tapi kalau untuk aktivitas jelas tambah nyeri gitu. Heart rate-nya sinus, EKG-nya irama sinus ya. Bradikardi ini kurang lebih sekitar 45 atau 42 kali per menit nih. Gelombang P dirilis 1 PR, nggak ada AV block ya. Betul-betul murni bradikardi aja. Dan tidak ada STT changes yang signifikan ya, nggak ada ST elevasi yang khas di sini. V2, V3 masih oke, V4 masih oke, V1 oke, 2, 3 AVF juga baik, nggak ada iskemik juga, ST depresi atau T inversi nggak ada. Ini benar-benar hanya sinus bradikardi 42 kali per menit dengan aksis yang masih normal ya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah pasien ini kita pulangkan, kita treadmill, atau kita langsung lakukan CT scan misalnya ya. Paling simpel adalah kita memakai namanya HEMAX score. Ini sebenarnya sudah pernah saya share di YouTube juga, yaitu dari Manchester Acute Coronary Syndrome ini ya. Ini saya tunjukkan bagaimana cara memakainya. Ini ada di MD Kalkulator ya, teman-teman bisa lihat. Sebentar. Nah ini, oke. Jadi pada pasien kita ini kita lihat di sini usianya berapa? 42 ya. Laki-laki, kemudian tidak ada berkeringat. Nah, kalau dia laki-laki aja tadi dari very low risk, kalau perempuan very low risk ya. Ya, perempuan very low risk. Ini laki-laki dia udah jadi low risk. Nggak ada berkeringat, akut iskemik juga nggak ada, nggak dijalarkan nyerinya ya. Tidak ada mual muntah, tensinya masih baik, tapi memang beliau ini perokok. Jadi ketika perokok, risk-nya dari HEMAX score ini masuk ke 9,4%. Kalau very low risk, pasien bisa dipulangkan. Kalau low risk atau moderate risk seperti pasien kita ini, maka ya bilang di situ next step-nya kita lihat. Nah, next step-nya adalah kalau pasien yang tidak very low risk kayak pasien kita moderate risk ya harus work up. Work up lebih lanjut apa? Ya cardiac enzyme. Ini yang sebaiknya dilakukan adalah pemeriksaan cardiac enzyme. Oke, kita balik lagi ke pasien kita. Nah, troponinnya positif. Ya, troponinnya positif. Apa yang harus dilakukan ketika troponin positif? Nah, itu. Jadi, kenapa kok troponin positif? Troponin harus dicek karena memang ini salah satu registry di Amerika. Dari 130 juta yang masuk dengan ke UGD, 8 juta dengan chest pain, 3 juta dipulangkan. Ini pada itu belum ada troponin ya. Ternyata 40 juta itu infak karena tidak ada cek troponin ya. Dan ketika troponin positif ya pasien tidak layak untuk dilakukan CT scan. Kecuali kalau kita curiga misalnya aortic dissection gitu ya, atau pulmonary emboli gitu ya, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau kita nggak mengarah ke sana, mengarahnya ke koroner ya nggak layak untuk dilakukan CT scan. Apalagi treadmill, nggak boleh kalau troponin positif treadmill. Nanti bisa ada sudden death di tempat treadmill nanti ya, repot. Jadi kalau ketika troponinnya positif, maka dia masuk ke ini high risk. Ya. Kalau diagnosa non ST elevasi miokard infarctus sudah terdiagnosa dengan troponin yang positif, maka dia termasuk high risk untuk suatu mortality-nya tinggi gitu ya. Makanya termasuk high risk ya. Dan apa yang harus dilakukan ketika pasien high risk ya? Dia harus early invasive kurang dari 24 jam. Sementara kalau very high risk dengan hemodynamic instability, cardiogenic shock dan lain-lain harus immediate invasive ya. Terus apa yang harus kita lakukan di UGD? Ya, lihat ini oksigen kalau saturasinya di bawah 90%, isosorbit 5 mg sublingual kalau dan pump kalau perlu. Tapi memang pasien ini dengan severe bradycardia, jadi memang harus hati-hati pemberian isosorbit sublingual. Pada pasien kita ini kita berikan nitrat long acting ya. Dan alhamdulillah nggak apa-apa. Kenapa demikian nanti tak bicarakan setelah ini. Nah, itu ada yang jualan bubur, teman-teman mau? Terus kemudian aspirin saya berikan 300 mg. Nah, kalau di guideline ESC memang kalau non ST elevasi ACS itu ada ujaran tidak usah di loading gitu ya.
nggak usah di loading dengan Clopy atau Ticagrelor atau Prasugrel gitu ya. Nanti di cath lab aja di loading gitu. Tapi kalau teman-teman bekerja di rumah sakit tipe C yang nggak ada cath lab atau di daerah yang nggak ada, masukkan aja. Gitu. Ya, yang tidak akan dilakukan kateterisasi dalam waktu dekat, usul saya tetap dilakukan pemberian loading. Kalau teman-teman curiga banget ya, nyuri dadanya khas ya, itu asal usul saya tetap dilakukan. Ya karena kita nggak bisa membuktikan dalam waktu dekat gitu. Ya ini pertimbangan antara manfaat sama resiko sih. Ya. Teman-teman tetap harus lihat resiko bleeding. Tapi kalau teman-teman yakin, ini kayaknya aorta diseksi nih, ya, dengan nyeri dada yang khas kayak di silet ya, kayak di iris, wah, ya jangan dikasih clopidogrel. Ya. Tuh. Kalau saya pada pasien ini karena saya maaf ya, ini pertimbangan klinis ya. Saya yakin bahwa pasien ini suatu ada something di koroner ya, saya berikan Ticagrelor. Ya, bahkan saya berikan Ticagrelor tuh. Bukan clopidogrel aja, tapi Ticagrelor suatu antiplatelet yang lebih poten. Kemudian saya berikan heparin di UGD ya, 5.000. Kemudian morfin tidak saya berikan, atorvastatin saya berikan, beta blocker jelas tidak boleh ya, pasiennya udah bradikardi. Gimana dengan S dan spironolactone tidak saya berikan di UGD. Nah, sekarang jadi pasien ini dengan non-ST elevasi myokard infarct dan bradikardi di mana heart rate-nya kurang dari 50 kali per menit, ini kurang lebih 42 kali per menit, ya sinus, troponinnya positif. Apa yang harus dilakukan pada pasien ini? Nah, beberapa masukan terutama tentang masalah bradikardinya. Ya. Oke, jadi intinya ini dari ACLS ya. Teman-teman banyak menganjurkan pemasangan pacemaker, ada yang menganjurkan pembelian SA karena pasiennya bradikardi dok dengan chest pain, ischemic discomfort. Di mana nih masuk pada ini? Ini kan ada ischemic chest discomfort. Yes, berarti masuk atropin. Wah. Ini adalah pola pikir yang sangat guideline oriented atau ACLS oriented yang kadang-kadang membuat kita jadi tidak bisa berpikir luas gitu ya. Satu, teman-teman harus kenali pasiennya. Itu satu. Pada pasien kita ini, ketika kita anamnesa, kita dapatkan bahwa pasien ini seorang pekerja keras. Ya, pekerja keras di pasar, anggap aja tukang angkat junjung gitu ya, itu satu. Artinya dia secara fisik itu terlatih. Ketika heart rate-nya cenderung bradikardi, kita nggak boleh serta-merta, ini something nih, kita harus kasih SA itu. Nggak boleh, kita harus menggali apa yang terjadi pada pasiennya, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan di ACLS sebenarnya ada pertanyaan yang harus dijawab dulu. Apakah persisten bradikardi ini yang menyebabkan ischemic chest discomfort? Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau teman-teman yakin bahwa bradikardinya yang membuat iskemik, maka silahkan, go ahead. Silahkan kasih SA. Aku yakin dok bahwa ini bradikardinya yang bikin nyeri. Silahkan kasih SA. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, ya jangan kasih SA. Ya, karena ini jelas ada pertanyaannya itu. Apakah persisten bradikardi ini yang menyebabkan ischemic chest discomfort? Yang menyebabkan hipotensi, yang menyebabkan gangguan mental. Misalnya ini pasien ke tempat Anda, bradikardi 40 kali per menit, ya. Kemudian orangnya kelihatan tidak sadar dan lain-lain. Tapi kalau ditanya, dia udah 3 tahun ini ngomongnya ngelantur, masa kamu kasih SA? Kan nggak boleh, ya. Ngomongnya ngelantur itu bukan karena bradikardinya. Nah, jadi pada pasien kita ini bradikardinya menurut saya itu kemungkinan sebelumnya sudah bradikardi, jadi nggak perlu diberikan SA. Dan saya yakin, ya ini sekali lagi ini clinical judgment ya, keputusan klinis bahwa ischemic chest discomfort-nya bukan dari bradikardinya. Ya kan kita janji ya, kita akan merawat pasien kita dengan baik, merawat pasien kita seperti keluarga sendiri. Teman-teman mau nggak ayah atau ibu kalian dirawat oleh dokter yang hanya membuta pada ACLS? Loh ini kan secara hukum, ya ini ischemic nih, harus tak kasih SA. Padahal pasien kita ini kita tahu bahwa kemungkinan sejak awal sudah bradikardi. Dan kita tidak yakin bahwa bradikardinya bikin ischemic. Ya. Sebaliknya, bahwa saya merasa bahwa tidak ada hubungan sama bradikardi dengan ischemicnya. Jadi pasien ini tidak saya kasih apa-apa. Saya biarkan aja. Satu yang memang pada pasien ischemic adalah kalau ada kelainan pada right coronary artery, karena coronary artery ini memberikan pendarahan ke SA node, di mana kadang-kadang pada
STEMI inferior misalnya atau iskemik inferior yang berat, itu bisa menyebabkan terjadi bradikardia, itu salah satu penyebabnya. Tapi pada pasien kita ini ECG-nya normal. Kemudian tentang nitrat ya. Nitrat memang sebenarnya efek samping bisa menyebabkan hipotensi, dan ketika hipotensi akan menyebabkan refleks takikardia. Jadi overall ini dari Medscape, nitrat menyebabkan hipotensi dan takikardi. Pada Up2Date juga bilang hipotensi, takikardi, ya, takikardia. Tetapi memang ada beberapa laporan kasus sejak tahun 80-an. Itu beberapa kasus nitrat menyebabkan hipotensi bradikardi. Hipotensi bradikardi following sublingual nitroglycerin. Jadi inilah yang harus dilakukan dengan hati-hati. Dan tidak ada biasanya hipotensi diikuti oleh increasing heart rate. Dan tidak ada clear penjelasan yang jelas kenapa kok terjadi paradoksikal bradikardi pada pemberian nitrat. Nah, ini belum jelas ya. Jadi ya mungkin kalau severe bradikardi bisa dihindari dengan pemberian nitrat. Nah, tapi maaf ini agak berbeda. Saya berikan nitrat long acting pada pasien ini dan nyatanya nggak apa-apa. Agak mengurangi nyeri karena pada waktu itu pasien masih saya tawari kateterisasi, beliau masih berpikir ulang dulu ya. Dan baru sehari kemudian kita lakukan angiografi. Dan kita lihat di sini, ini saya lakukan tanggal 25 kemarin. Right coronernya masih baik. Ya. Ada lesi di sini, tapi ini bukan culprit lesion. Karena yang kita lihat sekarang di sini, ini. Ini. Ada suatu severe stenosis di proximal LAD, lihat. Dan ini plaknya unstable nih. Mungkin ada kayak trombus sedikit ya. Flow-nya agak pelan. Selain memang karena severe stenosis di sini, juga karena pasiennya bradikardia. Kemudian kita lakukan PCI, kita pasang stent dengan hasil yang cukup baik. 1 stent aja cukup. Kemudian nyerinya berkurang, membaik. Bahkan pada waktu pulang itu hilang. Nah, teman-teman bisa bayangkan, pada pasien kita ini, misalnya teman-teman hanya berpatokan pada ACLS dan kemudian berpatokan pada ini iskemik bradikardi, saya kasih SA. Misal teman-teman memberikan SA pada beliau, dan kemudian heart rate-nya naik lah. Dari 42 jadi 2 kali lipatnya 80 kali per menit. Kira-kira pasiennya tambah nyeri enggak? Secara patofisiologi, maka akan tambah nyeri. Kenapa? Karena jelas akan peningkatan heart rate, maka akan terjadi peningkatan oksigen demand. Ya kan? Otot-otot di sini ketika takikardi agak lebih cepat daripada biasanya, maka kemudian pasien akan merasa nyeri karena kebutuhan oksigennya bertambah, padahal di sini ada masalah yang sangat berat di sini. Ya. Jadi pada pasien kita ini malah pemberian SA malah kontraindikasi, ya pada kasus kita ini. Ya, ini semuanya makanya saya selalu setiap kali memberikan presentasi bilang kepada teman-teman bahwa teman-teman tidak bisa hanya mendasarkan pada guideline pada ACLS. Treat our patients individual, itu penting banget. Dan kalau ada teks ya, makanya jangan terlalu tekstual, dalam arti ini teksnya bilang gini, ini harus kayak gini. No, inilah sebabnya kenapa di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang fanatik pada agama dan lain-lain. Karena mereka terlalu tekstual, segala sesuatu harus sesuai teks, itu nggak boleh. Pada guideline juga sama, jangan terlalu tekstual. Jadi kita harus melihat pasien case by case ya, pasien demi pasien, nggak bisa ya. Ini kok pembicaraan jadi melantur ya, maaf ya. Jadi konklusinya adalah time is myocardium, dan kemudian good medical therapy kita harus lakukan yang terbaik sebisanya. Jadi walaupun teman-teman di rumah sakit tipe C atau puskesmas atau lakukan yang terbaik. Dan memang pada beberapa tempat yang memungkinkan ya invasive strategi. Kalau enggak ya teman-teman kirim kalau memungkinkan ya, gitu. Kan kita pingin treat our patient like our family. Jadi usul saya untuk teman-teman bisa dibaca dan lihat lagi di YouTube Yusuf Suseno. Nggak saya monetize, jadi ini betul-betul free buat teman-teman. Saya nggak ada imbalan apa-apa dari YouTube saya. Tenang aja, nggak memperkaya saya. Kemudian bisa tanya expert, boleh tanya ke kita kalau sempat saya jawab, atau lewat Telegram kalau sempat saya jawab juga, mohon maaf. Kemudian diikutilah guideline ACLS pada sebagian besar praktek kita. Itu perlu memang. Tetapi harus diingat bahwa evidence base itu berubah. Zaman dulu obat ini bagus, zaman sekarang sudah enggak, kita ikuti. Dan ACLS atau guideline itu tidak kitab suci. Ya. Bahkan kitab suci aja perlu multitafsir, apalagi cuma buatan manusia.
yang evidence base-nya berubah. Jadi jangan terlalu fanatik. Itu yang saya ingin sampaikan. Kenapa? Karena kita harus memperlakukan dan merawat pasien secara individual karena kita janji bahwa kita akan merawat pasien kita seperti saudara kita sendiri, seperti keluarga kita sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.